Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akbar Saputra, nomor absen 1, kelas 11 IPA 5. Di sini saya akan menjelaskan tentang biografi Muhammad Yamin dan peran penting Muhammad Yamin bagi negara Indonesia. Lahir di Suah-Lunto, Sumatera Barat 23 Agustus 1903. Peran Muhammad Yamin sangat penting dalam mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Dia mengusulkan Pancasila yang mirip dengan bunyi Pancasila yang kita kenal sekarang, yaitu peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan peri kesejahteraan rakyat. Terlibatan dalam dunia politik diawali ketika Muhammad Yamin duduk di bangku kuliah Jakarta. Dia bergabung dalam organisasi Jong Sumatranen Bond dan menyusun Ikrah Sumpah Pemuda yang dibacakan pada Kongres Pemuda II. Dalam ikrah tersebut, dia menetapkan bahasa Indonesia yang berasal dari Melayu sebagai bahasa nasional Indonesia. Yamin mendesak supaya bahasa Indonesia dijadikan sebagai alat persatuan. Kemudian setelah kemerdekaan, bahasa Indonesia menjadi bahasa resmi serta bahasa utama dalam kesejahteraan Indonesia. Pada tahun 1932, Muhammad Yamin memperoleh gelar sarjana hukum. Dia bekerja dalam bidang hukum di Jakarta hingga tahun 1942. Semasa penduduk Jepang, tahun 1942 sampai tahun 1945, Muhammad Yamin bertugas pada Pusat Tenaga Rakyat atau PUTERA, sebuah organisasi nasional yang disokong oleh pemerintah Jepang. Pada tahun 1945, dia terpilih sebagai anggota. Dalam sidang BPUPKI, Muhammad Yamin banyak memainkan peran. Dia mengusulkan agar hak asasi manusia dimasukkan ke dalam konstitusi negara. Selain itu, dia juga mengusulkan agar wilayah Indonesia pasca kemerdekaan mencakup Sarawak, Sabah, Semenanjung Malaya, Timor Portugis, serta semua wilayah Hindia Belanda. Soekarno yang juga merupakan anggota BPUPKI mendukung ide Muhammad Yamin tersebut. Setelah kemerdekaan, Soekarno menjadi Presiden Republik Indonesia yang pertama, dan Muhammad Yamin dilantik untuk jabatannya yang penting dalam pemerintahannya. Setelah kemerdekaan, jabatan-jabatan yang pernah dipangku Muhammad Yamin antara lain anggota DPR sejak tahun 1950, Menteri Kehakiman pada tahun 1951, Menteri Pengajaran, Pendidikan, dan Kebudayaan pada tahun 1953 sampai 1955. Ketua Dewan Perancang Nasional dibantu 3 wakil ketua, yaitu Ukar Baratakusumah, Soekardi, dan Sakirman. Selain menjadi seorang budayawan, beliau juga merupakan sastrawan, politikus, serta ahli dalam bidang hukum. Muhammad Yamin merupakan salah satu tokoh penting sekaligus pelopor dalam berdirinya Sumpah Pemuda. Muhammad Yamin juga memiliki pendidikan yang lengkap. Pendidikan yang ia mulai ketika ia kalah di Hollands Inland High School atau HIS. Dia juga mendapatkan pendidikan di sekolah guru. Muhammad Yamin juga penganyam pendidikan di Sekolah Menengah Pertanian Bogor. Muhammad Yamin termasuk salah satu pakar hukum dan juga penyair terkemuka angkatan penjuga baru. Ia banyak menghasilkan karya tulis pada dekade 1920 yang sebagai besar dari penggunaan bahasa Melayu. Karya-karya tulis Muhammad Yamin diterbitkan dalam jurnal Jong Sumatera yang merupakan salah satu propol puisi modern. Alasan saya memilih Muhammad Yamin untuk tugas biografi tersebut karena Muhammad Yamin memiliki jiwa nasionalisme yang tinggi demi kemerdekaan. Selain itu, karena beliau merupakan sastrawan, politikus, serta ahli dalam bidang hukum. Sekian penjelasan yang bisa saya sampaikan tentang biografi Muhammad Yamin. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Saya tutup dengan Parmo Santi. Om Santi Santi Om. Terima kasih.